Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Obat Abi. Apa kabar dulur-dulur semuanya? Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan yang baik. Nah, di video kali ini saya mau mengajak Anda jalan-jalan dan memperkenalkan kota Daegu di Korea Selatan ya. Jadi Daegu adalah kota terbesar keempat di Korea Selatan. Daegu adalah kota terbesar di wilayah Gyeongsang Utara. Selama dinasti Joseon, kota ini menjadi pusat administratif, ekonomi, dan budaya seluruh wilayah Gyeongsang, yang sebagian besar perannya sekarang diambil alih oleh Busan di Gyeongsang Selatan. Selama perang Korea zaman dulu ya ini ya, banyak pertempuran sengit terjadi di sekitar Sungai Nakdong. Namun Daegu berada di dalam perimeter Busan dan oleh karena itu tetap berada di tangan Korea Selatan selama perang. Setelah perang, kota ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dulur-dulur dan populasinya meningkat lebih dari 10 kali lipat sejak saat itu. Nah, pada 18 Februari 2003, seorang pria membakar kereta bawah tanah metropolitan Daegu yang berhenti di stasiun Junggangmo. Kebakaran ini menewaskan sekitar 200 orang, menjadikannya sebagai kebakaran kereta bawah tanah Daegu dan salah satu bencana terburuk di Korea Selatan sejak akhir Perang Korea. Dan saat ini Daegu merupakan wilayah metropolitan dan terbesar keempat dalam hal populasi dan masih menjadi kota perdagangan terbesar ketiga di Korea Selatan. Daegu terletak di basin yang dikelilingi oleh pegunungan Palgongsan di utara, Bisulsan di selatan, kaki bukit Gayasan di barat, dan satu deretan bukit kecil di timur. Sungai Gyeongbo mengalir sepanjang batasan utara dan timur kota ini. Nah, karena terletak dalam basin, Daegu lebih panas dari tempat di Korea lainnya pada musim panas. Gunung ini mengurung udara panas dan basah, dan juga pada musim dingin, udara dingin tetap tinggal di basin. Wilayah ini menerima sedikit presipitasi kecuali selama musim hujan pada musim panas, dan matahari bersinar sepanjang tahun. Nah, bisa dilihat ya, tatanan kota di kota ini sangat rapi, bersih, dan indah. Masyarakatnya sudah terbiasa dengan kedisiplinan yang tinggi ya. Bisa dilihat dari lampu merah ini. Nah, tidak ada crowded atau kemacetan yang berarti. Masyarakatnya terbiasa dengan kedisiplinan dan antrian yang sangat rapi. Nah, terlihat tidak ada macet di sini ya. Suasana sangat bersih, rapi, dan indah. Kita berhenti lagi di lampu merah ya dulur-dulur. Nah, silakan menikmati pemandangan ini ya. Sepertinya jarang sekali di Indonesia ada kota yang seperti ini. Kalau di Indonesia sudah tahu sendiri ya, klakson di mana-mana, manusia silver, pengamen di lampu merah, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Daegu atau di Korea Selatan pada umumnya, itu masyarakatnya sangat disiplin dan mempunyai empati yang tinggi. Sambil jalan-jalan menikmati suasana kota Daegu ya, saya mau menceritakan bagaimana awal mula saya bisa sampai di sini. Nah, jadi sebelum saya sampai ke sini, sebelumnya saya pernah bekerja di pabrik glass wall yang kemarin ya lor. Karena saya sudah tidak nyaman kerja di glass wall, karena badan saya gatal-gatal setiap hari, maka saya pindah kerja di sini. Selama di Daegu ini saya bekerja di pabrik kursi ya lur, di mana pabrik ini adalah pabrik skala home industry yang karyawannya hanya ada 5 orang Indonesia saja. Tapi jangan salah, di Korea ini walaupun pabriknya berskala home industry, tapi produksinya sangat banyak ya, dan bisa memberikan gaji karyawan yang besar. Yang saya salut dengan orang-orang Korea ya, walaupun dia mempunyai pabrik berskala kecil, skala industri rumahan, ataupun pabrik yang berskala besar, itu mereka semua profesional lur. Jadi kalau masalah gaji, mereka profesional.
Mereka kasih gaji sesuai dengan UMR yang ada di Korea. Kalau kerjanya standar ya gaji standar. Kalau ada lembur ya dikasih gaji lembur. Ngomong-ngomong soal gaji lur. Nah, untuk UMR di Korea itu UMR-nya berada di sekitar 2 juta sekian Korean won. Kalau dirupiahkan 1 Korean won itu kan sama dengan 12 rupiah. Berarti UMR di Korea yang berjumlah 2 juta won kalau dirupiahkan bisa mencapai sekitar 24 juta sekian lur. Nah, lumayan kan? Itu untuk gaji pokoknya saja atau kita bekerja sesuai standar. Untuk standar bekerja di Korea ya, satu harinya 8 jam dan dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saja. Jadi hari Sabtu sama hari Minggu itu libur. Nah, itu kerja standarnya di Korea. Tapi kalau setiap hari kita lembur, satu harinya kita bekerja 12 jam dan kita bekerja mulai hari Senin sampai hari Sabtu, atau kalau boleh kita hari Minggu kita lembur juga, kita berangkat kerja. Aduh, itu meledak lur, dar. Nah, gaji kita bisa mencapai 3,5 juta won. Atau bisa juga teman-teman saya banyak yang gajinya itu 4 juta won ya. Jadi 2 kali lipat dari gaji UMR. Itu bisa, aduh, meledak lur. Kalau 4 juta won, kalau dirupiahkan kan itu sudah berkisar antara 48 juta rupiah lur. Nah, sangat banyak toh. Coba gimana lagi kita bisa bekerja dan mendapatkan gaji yang bagus seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mau berangkat kerja di Korea atau yang mau jadi TKI ke Korea, yang semangat lur, semangat berlatih bahasa, tingkatkan skill dan jaga kesehatan. Semoga teman-teman semuanya diperlancar prosesnya ya, dan segera bisa berangkat dan bekerja di Korea.